Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai disk operating system pada mata kuliah pengantar komputer bisnis. Adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu disk operating system, fungsi disk operating system, perintah internal yang biasa digunakan, dan jenis-jenis ekstensi file yang biasa digunakan. Apa itu DOS atau disk operating system? Disk operating system merupakan sebuah perangkat lunak yang termasuk ke dalam golongan sistem operasi dasar. Pada dasarnya, disk operating system biasa kita jumpai di Windows ketika membuka program Command Prompt ataupun CMD. Command Prompt atau CMD merupakan sistem operasi pendahulu dari Windows. Disk operating system pada awalnya adalah sistem operasi yang berupa teks pointer dan pengoperasiannya melalui perintah dari Command Prompt atau CMD. Adapun fungsi disk operating system bagi komputer, yang pertama itu untuk mengelompokkan dan mengendalikan aktivitas komputer, yang kedua mengatur memori yang terdapat di dalam komputer, yang ketiga mengatur input dan output data, yang keempat yaitu untuk manajemen file, yang kelima menyelesaikan troubleshooting, dan yang terakhir yaitu untuk mengamankan sebuah data. Selanjutnya yaitu perintah internal yang biasa digunakan. Perintah internal yang pertama yaitu dir atau directory. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengecek directory ataupun folder yang ada di dalam Windows. Selanjutnya itu md atau make directory, yaitu untuk membuat sebuah directory ataupun folder baru. Selanjutnya cd, yaitu untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya. Perintah selanjutnya itu cd titik-titik, yaitu untuk keluar dari folder atau directory. Kemudian cls yaitu clean screen, berfungsi untuk membersihkan layar command prompt. Selanjutnya itu copy berfungsi untuk menyalin file, move untuk memindahkan file, rename untuk mengubah nama file, rd atau remove directory untuk menghapus folder yang kosong ataupun directory yang kosong. Selanjutnya itu del, yaitu untuk menghapus sebuah file. Perintah selanjutnya yaitu erase untuk menghapus seluruh file yang ada di dalam folder, date untuk melihat tanggal yang ada di komputer, time untuk melihat waktu yang ada di komputer. Adapun jenis-jenis ekstensi file yang biasa digunakan, yang pertama itu .txt, yaitu file teks, biasanya digunakan di aplikasi Notepad. Selanjutnya itu .docx, yaitu file dokumen yang biasa digunakan di Microsoft Office Word. Selanjutnya itu .xlsx, yaitu file Excel. Selanjutnya .pptx, yaitu file PowerPoint, .mp4 yaitu file movie, dan yang terakhir .mp3 yaitu file audio. Nah, sampai di sini kita langsung saja melakukan praktik. Nah, di sini sudah ada praktik yang telah saya buat, yaitu praktik MS Disk Operating System. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa perintah yang perlu kita lakukan menggunakan aplikasi Command Prompt. Nah, di sini perintah yang pertama, buatlah directory di bawah ini dengan menggunakan MS-DOS di drive aktif D atau E sesuai drive yang biasa digunakan. Nah, di sini kita membuka drive. Nah, kalau saya memilih untuk menggunakan drive E. Untuk memudahkan, kita split screen. Di sini dapat kita lihat perintah yang pertama itu membuat directory di bawah ini. Nah, directory yang dibuat itu, directory yang pertama itu dengan nama directory ataupun folder SMT1. Kemudian di dalam directory ini terdapat 3 directory dengan nama PKB, PIA, dan BU. Kemudian di dalam directory BU terdapat directory video dan audio, dan di dalam directory PKB terdapat directory latihan dan praktik. Nah, untuk membuatnya ini kita buka aplikasi Command Prompt. Nah, karena ketika membuka aplikasi Command Prompt, maka tampilan yang awal yang akan muncul itu seperti ini. Nah, karena tadi saya memilih untuk menggunakan drive E, karena di sini
di command prompt berada di posisi dari drive C, maka kita ubah lokasinya ke drive E dengan cara mengetik E.2 kemudian enter. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam drive E. Selanjutnya kita sudah bisa melakukan perintah yang ada di praktikum ini, yaitu yang langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat directory SMT1. Nah, membuat directory tadi yaitu dengan menggunakan perintah md atau make directory spasi nama directory-nya yaitu SMT1. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini dapat kita lihat directory ataupun folder yang kita buat di command prompt sudah muncul di Windows. Nah, selanjutnya membuat 3 directory di dalam directory SMT1 yaitu directory PKB, PIA dan BU. Nah, di sini masih kosong. Selanjutnya, untuk membuat directory di dalam SMT1, kita masuk ke dalam directory-nya itu dengan cara cd spasi SMT1 enter. Nah, setelah berada di dalam SMT1, kita membuat dengan 3 directory dengan namanya PKB, PIA dan BIU. Kemudian kita klik enter. Nah, dapat kita lihat di Windows ini sudah muncul 3 directory dengan nama BIU, PIA dan PKB. Selanjutnya membuat directory di dalam PKB yaitu directory latihan dan praktik. Nah, di sini kita masuk ke dalam directory PKB terlebih dahulu dengan cara mengetik cd spasi PKB, kemudian kita klik enter. Setelah berada di dalam directory PKB, kita membuat directory latihan dan praktik dengan menggunakan perintah md latihan dan praktik. Nah, di sini sudah ada muncul 2 directory yang telah kita buat, yaitu directory latihan dan directory praktik. Selanjutnya membuat 2 directory di dalam directory video dengan nama di dalam directory BU dengan nama video dan audio. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita keluar terlebih dahulu dari directory PKB dengan cara cd titik. Nah, kita sekarang berada di dalam directory SMT1. Kemudian kita masuk ke dalam directory BU dengan cara cd spasi BU. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah berada di dalam directory BU, selanjutnya itu kita membuat directory dengan nama video dan audio, sama seperti perintah yang tadi, yaitu dengan menggunakan perintah md atau make directory spasi nama directory-nya, kemudian spasi lagi untuk directory kedua yaitu audio. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini dapat kita lihat sudah ada 2 directory yang telah kita buat tadi, yaitu directory audio dan directory video. Nah, perintah selanjutnya yaitu buka Microsoft Word, lalu ketik nama, NIM dan kelas Anda. Kemudian diisi dengan nama-nama mata kuliah Anda saat ini. Simpan file tersebut di drive yang akan Anda gunakan dengan nama tugas xxxx.docx. xxxx berupa 3 digit akhiran NIM Anda. Nah, di sini saya akan membuat dokumen baru. Kita mengetik nama, NIM, kelas, dan mata kuliah. Nah, setelah itu kita save. Nah, simpan file tersebut di drive yang Anda gunakan, berarti kita menyimpannya di drive E. Kita menyimpannya dengan nama file yaitu tugas 123. Misalkan NIM akhiran NIM saya 123, maka saya tulis dengan tugas 123. Kemudian save. Nah, setelah itu kita close file Word yang ini. Kemudian karena perintah ini sudah dilakukan, kita coret saja. Dan selanjutnya yaitu buka Notepad, lalu ketik nama, jenis kelamin, alamat, NIM, dan kelas Anda. Simpan file tersebut di directory SMT1 dengan nama biodata 123.txt. Nah, ini kita membuka Notepad.
jenis kelangan, alamat, name, dan kelas. Kemudian kita simpan di dalam directory SMT1 dengan nama biodata 123. Kemudian kita klik save. Nah, setelah di save, kita close file notepad ini. Nah, perintah ini sudah selesai dilakukan. Kita coret. Perintah selanjutnya yaitu salin file tugas yang ada di drive Anda dan tempatkan hasil salinannya di directory SMT1. Nah, kita kembali ke command prompt. Perintah tersebut meminta kita untuk menyalin file yang ini, untuk menyalinnya ke dalam folder SMT1, menyimpannya di sini. Nah, untuk melakukannya, yang pertama kita kembali ke drive E dulu dengan cara cd/. Nah, ketika kita menggunakan cd/, maka kita akan keluar dari directory dan akan ditempatkan ke directory awal ataupun ke drive awal. Nah, kita klik enter. Nah, dapat kita lihat kita berada di drive E. Kemudian perintahnya itu menyalin file tugas yang ada di drive Anda dan tempatkan hasil salinannya di directory SMT1. Nah, untuk perintah menyalin itu kita gunakan copy spasi nama filenya yaitu tugas123.docx spasi. Nah, di sini spasinya kita arahkan ke mana file tersebut akan di copy. Maaf, di sini saya ulang, copy tugas123.docx ke dalam directory SMT1. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini one file copied. Nah, karena tadi ini ada kesalahan, maka kita hapus saja ini. Nah, di sini dapat kita lihat di dalam directory SMT1 sudah terdapat salinan tugas yang ada di drive E tadi. Nah, perintah yang ini sudah dilakukan, kita coret. Nah, perintah selanjutnya itu menampilkan isi directory SMT1. Nah, untuk menampilkan kita gunakan perintah dir. Nah, yang pertama kita lakukan di command prompt itu kita masuk ke dalam directory SMT1 terlebih dahulu. Kemudian kita klik dir untuk menampilkan isi directory-nya. Nah, di dalam directory SMT1 ini kita bisa melihat datanya yaitu berada di drive E, dan ini merupakan serial number. Selanjutnya ini data dari directory SMT1 berada di dalam drive E. Kemudian di dalam directory SMT1 terdapat file dengan nama biodata 123 dengan ekstensi txt. Kemudian terdapat folder PIU, folder PIA, folder PKB, dan terdapat satu file dengan nama tugas 123 dengan ekstensi docx ataupun file Word dan file Notepad. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini biodata 123.txt. Nah, ini. Kemudian folder BU yang ini, folder PIA, folder PKB, dan file tugas 123.docx. Ini sudah selesai. Nah, selanjutnya salin file biodata yang ada di directory SMT1 dan ubah menjadi biorekam MP4 dan tempatkan di directory video. Nah, ketika ada perintah yang runtut seperti ini, kita lakukan perintahnya satu persatu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyalinnya ke directory video. Nah, kita lihat dulu directory video berada di mana. Directory video berada di dalam directory BU, sedangkan file asalnya berada di dalam directory SMT1. Maka kita gunakan perintah copy
spasi nama filenya yaitu biodata 123.txt ke dalam directory video yang berada dalam directory BU. Nah, dengan cara di sini yang kita ketikkan itu lokasinya itu BU/video. Nah, kita bisa lihat sebelum mengenternya, kita bisa lihat dulu dalam directory video ini masih kosong. Nah, ketika kita mengenter yang ini, nah di sini sudah ada keterangan one files copied, dan bisa kita lihat di dalam directory ini sudah terdapat salinan yang dilakukan tadi. Nah, setelah menyalinnya dan menempatkan di directory video, perintah selanjutnya itu ubah menjadi biorekam MP4. Nah, untuk mengubahnya yang harus kita lakukan yang pertama, masuk ke dalam directory video ini dengan cara cd spasi BU/video, kemudian kita klik enter. Nah, setelah berada dalam directory video, kita ubah dengan menggunakan perintah rename spasi apa yang akan di rename yaitu biodata 123.txt menjadi biorekam.mp4. Nah, di sini perintah rename biodata, kemudian spasi. Setelah di spasi, kita ketikkan mau di rename menjadi seperti apa, kemudian setelah itu kita klik enter. Nah, dapat kita lihat di sini tadinya yang dengan ekstensi .txt kini berubah menjadi .mp4 ataupun file video. Nah, perintah ini sudah selesai. Perintah selanjutnya itu hapus directory audio. Nah, kita lihat directory audio ada di mana. Directory audio berada di dalam directory BU. Nah, sedangkan saat ini di command prompt kita berada di dalam